kita sudah bergerak beberapa waktu yang lalu, sebulan, sekitar lebih kurang sebulan. Jadi memang kita sudah mendapatkan sudah pasti ada 7 perusahaan yang akan relokasi dari China ke Indonesia, ya. Nah, 7 perusahaan ini diperkirakan dapat investasi bernilai lebih kurang 850 juta US dollar dan diperkirakan akan menyerap tenaga kerja langsung 30.000 orang. Nah, 7 perusahaan ini sementara ini memang ada datang dari Amerika, kemudian dari Jepang, dari Korea dan Taiwan. Nah, ini yang kita akan dorong sesuai juga arahan Bapak Presiden supaya bisa segera direalisasikan. Dan semua itu saat ini sedang dalam proses, ya. Malah satu di antaranya sudah mulai melakukan konstruksi di Subang, ya, sudah mulai melakukan konstruksi. Mudah-mudahan kita juga bisa mempercepat proses perizinannya dan sebagainya. Baik. 850 juta dolar Amerika Serikat, kemudian besaran kapasitas tenaga kerja yang bisa diserap sebesar 30 ribuan orang. Nah, ini menarik Pak, kalau kita berbicara mengenai daerah katakanlah Batang atau Brebes tadi. Selain kendala berupa pembebasan lahan, sebenarnya bagaimana Pemda setempat menurut Anda sudah mempersiapkan diri, khususnya kualitas sumber daya manusianya untuk bisa menyambut 7 perusahaan baru tadi paling tidak. Karena ini kan kalau kita lihat Batang atau mungkin Brebes, ini kan bukan kawasan industri Pak, melainkan sebelumnya berupa kawasan agri. Pandangan BKPM. Terima kasih Mas Erwin. Jadi memang gini, kan kenapa pemilihan Brebes atau Batang ini sebenarnya kan adalah lokasi yang strategis dia. Dia berada di tengah-tengah di antara Pulau Jawa dari ujung ke ujung. Ya. Memang dan kebetulan juga dari segi SDM sebenarnya kalau kita lihat dari segi upah dan sebagainya, memang SDM di Jawa Tengah ini sebenarnya yang paling siap, ya, yang paling siap dan paling kompetitif, ya, baik dari segi upah maupun skill. Nah, jadi memang ada di Brebes dan di Batang ini sebenarnya sudah dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia dan juga melalui bersama dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, di mana mereka sudah menyiapkan training-training yang lokasi dekat dengan kota Brebes maupun Batang, ya, dan Kabupaten Batang. Jadi mereka sudah menyiapkan training lokasi-lokasi untuk peningkatan sumber daya manusia melalui pusat-pusat pendidikan dan latihan, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan pemerintah daerah seperti Balai Latihan Kerja, yang tersebar hampir di santero titik-titik yang ada di Jawa Tengah. Nah, inilah salah satu keuntungan Jawa Tengah. SDM-nya justru paling siap untuk menerima atau mendukung investasi yang masuk ke Jawa Tengah. Baik. Apakah kami sudah mulai bisa mendapatkan gambaran dari BKPM? Kira-kira secara time frame atau lini masa ini berapa lama lagi diperlukan untuk bisa benar-benar terrealisasi tadi 7 perusahaan asing yang akan relokasi masuk ke Indonesia. Sampai kapan Pak kira-kira eksekusinya bisa selesai? Ya, oke, terima kasih Mas. Jadi begini, satu di antaranya sudah mulai melakukan konstruksi, ya, dan diharapkan pada tahun ini sudah bisa akhir tahun sudah bisa berproduksi. Yang lainnya masih dalam proses perizinan. Nah, untuk perizinan ini Mas Heri sebagai tahu bahwa karena arahan Bapak Presiden, pokoknya untuk relokasi ini semua investor datang ke Indonesia cukup bawa uangnya, bawa teknologinya, dan bawa keterampilan mereka. Nah, ini BKPM menyediakan seluruh atau memfasilitasi seluruh perizinannya, baik di pusat maupun di daerah.